Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial muda berakhlak, cerdas, mulia. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak pada hari ini tentunya sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan berguna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang implementasi fungsi if pada Microsoft Excel. Pada pertemuan minggu lalu, kita belajar fungsi min untuk mencari nilai minimum, fungsi max untuk mencari nilai maksimum, fungsi sum untuk menjumlahkan, dan fungsi average untuk mencari rata-rata. Pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi if. If itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah jika atau pengandaian. Fungsi if adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek suatu kondisi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka fungsi if akan mengambil suatu nilai dan sebaliknya. Jadi, fungsi if itu pasti tidak lepas dari yang namanya kondisi dan juga syarat, ya. Jika nilai memenuhi, maka kondisi nilai tersebut bernilai benar atau true. Jadi, kalau misalnya ada suatu nilai nih, nilai itu memenuhi syarat, ya, kondisinya itu memenuhi syarat, maka nilainya itu akan bernilai true atau benar. Tapi jika kondisinya tersebut tidak memenuhi syarat, maka nilainya akan menjadi false atau salah. Ya, maka kondisinya akan bernilai false atau salah. Kita lanjut saja ke implementasi atau contoh dari fungsi if. Di sini contohnya ada 3 siswa yang mempunyai rata-rata nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jadi di sini ada siswa itu namanya adalah Budi, Tony, dan Tini. Budi itu rata-rata nilainya adalah 89. Kalau Tony rata-rata nilainya adalah 75 dan Tini rata-rata nilainya adalah 92. Lah, ada syarat nih. Jika rata-rata nilai mata pelajarannya lebih dari 80, maka lulus. Selain itu, maka gagal. Nah, di sini ya kalian lihat ya, 89, 75 dan 92 ini adalah kondisi. Ya, ini adalah kondisi. Nilainya ya. Nilainya ya. Terus ya ada syarat. Syaratnya adalah nilainya itu adalah lebih dari 80. Ya kan, syaratnya adalah nilai mata pelajarannya lebih dari 80. Kalau syaratnya itu lebih dari 80, jika kondisi nilainya adalah lebih dari 80 ini, maka lulus ya. Tapi selain itu maka gagal. Maka hasil dari rumus fungsi if dari syarat tersebut, contohnya adalah, kita langsung saja ya ke implementasinya ini. Budi kan rata-rata nilainya 89. Apakah kondisi 89, nilai 89 ini dia itu memenuhi syarat? Jika true, maka dia akan memenuhi syarat. Tapi kalau false, dia tidak memenuhi syarat lah. Apakah 89 itu memenuhi syarat? Nah, apakah 89 ini lebih dari syaratnya yaitu 80? Iya, 89 itu lebih dari 80, maka dia memenuhi syarat kan kondisinya. Kalau kondisinya memenuhi syarat, maka dia kondisinya adalah true. Kalau true, maka hasilnya adalah lulus karena dia lebih dari 80, maka hasilnya adalah lulus. Nah, sekarang Tony nih. Tony rata-rata nilainya adalah 75. Apakah memenuhi syarat? Nah, apakah 75 ini itu lebih dari 80? Tidak. 75 itu kurang dari 80, bukan lebih dari 80. Karena 75 itu kurang dari 80, maka nilai 75 ini tidak memenuhi syarat.
Karena tidak memenuhi syarat, maka kondisinya bernilai false. Kalau kondisinya bernilai false, maka hasilnya adalah gagal. Selanjutnya ya, Tini. Tini ini nilainya, rata-rata nilainya adalah 92. Apakah 92 itu lebih dari 80? Iya, nilai 92 itu nilainya lebih dari 80. Karena 92 lebih dari 80, maka dia memenuhi syarat kondisinya. Karena kondisinya memenuhi syarat, maka kondisinya bernilai true. Kalau bernilai true, maka hasilnya adalah lulus. Jadi seperti itu ya. Fungsi if itu tidak lepas dari yang namanya syarat dan tidak lepas dari yang namanya kondisi. Kalau kondisinya itu memenuhi syarat, maka kondisinya akan bernilai true. Tapi kalau kondisinya tidak memenuhi syarat, maka kondisinya bernilai false atau salah. Format penulisan fungsi if pada rumus Excel. Nah, di sini yang kita pelajari hari ini itu adalah tentang fungsi if tunggal. Sebenarnya fungsi if itu kan ada bermacam-macam, tapi hari ini kita fokus ke fungsi if tunggal. Format penulisannya adalah sama dengan if, buka kurung, kondisi, koma, nilai underscore true, koma, nilai underscore false ya. Jadi kondisinya apa? Kondisinya tadi, itu ya, adalah nilai lebih dari 80. Jadi kondisi di sini maksudnya adalah syarat. Ya kan? Syaratnya itu nilainya itu 80. Lah, kalau true, ya kondisinya true, dia akan melakukan aksi apa? Dan kalau kondisinya false, dia akan melakukan aksi apa? Syaratnya kan nilai lebih dari 80. Jika true, maka dia akan mencetak hasil lulus. Jika false, nilainya atau kondisinya, maka dia akan mencetak hasil gagal. Jadi penulisannya adalah seperti ini. Sama dengan if, buka kurung, nilai lebih dari 80, koma, titik koma, ikut tanda petik atas, lulus. Ya, tanda petik atas, koma, mohon maaf, ini harusnya di sini ada tanda petik atas lagi. Ya kan, gagal. Terus tanda petik atas, tutup kurung. Jadi untuk format penulisannya, rumus dari if tunggal itu adalah seperti ini. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini kita akan mencari hasil dari rata-rata nilai ujian ya, sama persis seperti di PowerPoint. Jadi kita tulis rata-rata nilai ujian siswa. Oke, saya besarkan dulu. Rata-rata nilai ujian siswa. Oke, ini saya besarkan dulu supaya lebih jelas. Rata-rata nilai ujian siswa, misalnya ya, tahun 2019, tahun 2019, misalnya seperti ini ya. Oke, kita tengahkan, merge and center, kita besarkan hurufnya jadi 16, kita bold. Selanjutnya di sini tadi ada nomor ya, lalu ada nama. Ini ada rata-rata nilai. Terus ada apa lagi ya tadi ya, rata-rata nilai. Lalu ada oh iya, true atau false hasil, dan kita kasih nanti satu kolom lagi yaitu rumus rata-rata. Terus true atau false, terus hasil, dan ini adalah rumusnya. Rumus. Oke, kita besarkan ini ya, ini kita geser, ini juga digeser. Oke, kita dikotain supaya lebih bagus. Ini dikecilkan sedikit. 1, 2, 3. Tadi namanya adalah Budi, Tony, Tini. Oke, kita kasih nama Budi, Tony, Tini. Ini tadi nilainya adalah 89, 75, 92 ya. Kita pastikan dulu 89, 75, 92. Oke, sudah benar. Kita kasih lingkaran dulu, kita kotai dulu. Ini kita bold supaya lebih cantik. Kita tengahkan semuanya, ditengahkan
Setelah ditengahkan, kita ganti hurufnya, misalnya ada gotik. Nah, ini kita merge, kita sesuaikan dengan kotaknya ini. Oke, kayak gini ya. Jadi contohnya seperti ini. Oke. Di sini 89, tadi 89 syaratnya kan nilainya atau rata-ratanya lebih dari 80. Maka 89 tadi nilainya kondisinya adalah true ya. True. Terus 75 adalah karena dia kurang dari 80, sedangkan syaratnya harus lebih dari 80, maka 75 nilainya adalah false. Terus 92 dia juga memenuhi syarat yaitu true. Oke. Kita tulis rumus Excelnya sama dengan if buka kurung rata-rata, ya kan? Rata-ratanya ada di mana? Kita kan pertama ke kondisinya ya, rata-rata syaratnya. Rata-rata lebih dari 80. Rata-ratanya ada di mana? Rata-ratanya yang pertama adalah di kolom C baris ketiga, maka kita tulis C3. Oke, karena dia ada di kolom C baris ketiga, lebih dari berapa? 80 kan tadi syaratnya. Lalu koma, tanda petik, kita tulis di sini lulus. Tanda petik lagi, kita tulis koma lagi, tanda petik lagi, gagal, tanda petik lagi, tutup kurung. Oke. Sama dengan if C3, maksudnya ini ya, nilai 89 ini ada di kolom C baris ketiga, lebih dari 80, karena syaratnya adalah rata-ratanya harus lebih dari 80. Statementnya yang true adalah lulus ya, jadi jika nilai ini memenuhi syarat, maka dia akan mencetak kata lulus. Selain itu, maka dia akan mencetak kata gagal. Artinya jika tidak memenuhi syarat, maka dia akan mencetak kata gagal. Oke. Selanjutnya kita enter. Nah, maka di sini hasilnya adalah lulus. Kenapa? Karena 89 itu memenuhi syarat. Jadi nilainya adalah hasilnya adalah lulus. Selanjutnya ya, kita tulis lagi sama dengan if buka kurung, ini ada di kolom C baris keempat, maka kita tulis C4 ya, lebih dari syaratnya adalah 80. Oke. Koma, tanda petik lulus ya, koma lagi, tanda petik gagal. Nah, titik berapa ini? Tanda petik ya, terus tutup kurung. Oke. Jika rata-rata nilainya lebih dari 80, maka dia akan mencetak kata lulus. Jika kurang dari 80 atau tidak memenuhi syarat, maka dia akan mencetak kata gagal. Oke, kita tekan enter, maka dia hasilnya adalah gagal. Kenapa gagal? Karena 75 ini nilainya adalah false, karena dia tidak memenuhi syarat, maka hasilnya adalah gagal. Selanjutnya ya, kita tuliskan rumusnya lagi sama dengan if buka kurung, ini ada di C5. C5 oke, lebih dari 80, koma, tanda petik lulus, koma, tanda petik lagi, oke, tanda petik lagi, gagal. Nah, tanda petik tutup kurung. Jika C5 ya, jika C5 itu nilainya lebih dari 80, maka dia akan mencetak kata lulus. Tapi jika tidak, maka dia akan mencetak kata gagal. Lalu kita tekan enter lah, maka hasilnya adalah lulus. Kenapa? Karena 92 ini nilainya adalah true, dia lebih dari 80, maka hasilnya adalah lulus. Oke, kita tulis rumusnya di sini ya tadi ya. Kita tulis rumusnya dulu sama dengan if ya tadi buka kurung C3. C3 lebih dari 80, tanda petik lulus, tanda petik, tanda petik gagal. Oke, tanda petik tutup kurung. Oke, seperti ini ya tadi rumusnya ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Oke, if C3 lebih dari 80, maka dia akan lulus. Selain itu atau jika dia tidak berada di kondisi false, maka dia akan mencetak kata gagal.
Ini juga sama dengan if buka kurung C berapa ini tadi ya, C 4. Oke, C 4 lebih dari 80 maka dia akan lulus, koma, selain itu dia akan gagal. Ini juga sama dengan buka kurung, sama dengan if ya, if buka kurung C berapa ini, C 5. Oke, lebih dari 80, koma, tanda petik, lulus, koma, tanda petik lagi ya, tanda petik lagi, koma, tanda petik lagi, gagal, tanda petik lagi, tutup kurung. Oke. Ops, ini kita kasih itu jarak dulu supaya dia tidak mengeksekusi rumusnya. Oke. Jadi seperti ini rumus dari Excel-nya. Ya. Jadi ini adalah penulisan rumus pada fungsi if pada Excel. Ingat ya, pada penulisan rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan, ya jangan sampai lupa tanda sama dengannya itu harus ditulis. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, ya untuk tugas kalian itu adalah seperti ini tabelnya. Tabelnya seperti ini untuk tugas kalian 11, 12. Seperti ini ya untuk tabelnya dari tugas kalian nanti. Nah, hasil ujian kelas 9 tahun 2019 misalnya ini adalah tabelnya seperti ini ya. Oke, ini saya kasih satu kolom lagi, insert, yaitu kolom true atau false. Ini ada di sini saya kasih syarat jika rata-rata lebih dari 78 maka lulus ya, selain itu gagal. Oke, syaratnya adalah seperti ini. Saya besarkan dulu supaya terlihat lebih jelas. Saya besarkan dulu syaratnya. Oke. Syaratnya adalah seperti ini ya. Syaratnya adalah jika rata-rata lebih dari 78 maka lulus, selain itu maka gagal ya. Jadi selain itu maka gagal di sini ya. Di sini saya kasih bukan keterangan tapi hasil. Ini saya kotaki dulu, ini dikotaki dulu supaya lebih rapi. Kasih kotak dulu. Oke, ini dikecilkan dulu hurufnya. Nah, oke, di sini ya ada nomor, ada nama, ada mata pelajaran. Nah, mata pelajarannya ini itu ada 5. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Terus di sini ada jumlah, ada rumus Excel dari jumlah, ada rata-rata, ada rumus Excel dari rata-rata, ada true or false ya. Jadi ini itu nanti statementnya itu apakah true, rata-ratanya apakah bernilai true kondisinya atau bernilai false kondisinya tersebut. Terus ada hasil diisi dengan fungsi if ya, dan ada rumus dari if-nya ya. Hasilnya ini itu lulus atau gagal ya. Lulus atau gagal. Tapi harus ditulis dengan rumus ya. Rumus apa? Rumus if. Ya, harus ditulis dengan rumus if ya. Jadi gini, misalnya ya nomor 1 Budi. Kan nilainya kan 80, 79, 81, 85, 84. Lah, jumlahnya berapa? Ini nanti kalian hitung. Kalian hitung dan kalian jumlahnya berapa. Terus rumus Excel-nya apa? Ya, rumus Excel-nya apa yang digunakan untuk menjumlahkan itu?
Lalu rata-ratanya berapa? Dicari rata-ratanya, ya. Terus rumus Excel dari rata-ratanya apa? Terus true or false, dia ini nanti dari rata-rata itu kondisinya bernilai true apa bernilai false, tulis di sini. Terus hasilnya lulus atau gagal, nah ditulis di sini juga hasilnya lulus atau gagal dengan menggunakan apa, rumus if-nya ditulis di sini ya. Jadi ini adalah rumus jumlah ya menggunakan rumus sum, ya kan? Ini rata-rata menggunakan rumus average dan ini menggunakan rumus if. Oke. Seperti itu ya untuk tugasnya pada hari ini. Nanti ya. Jadi di sini kalian hitung nanti jumlahnya itu berapa. Rumus Excel untuk jumlahnya itu apa? Ya, rata-ratanya berapa dari nilainya? Rumus dari rata-ratanya itu apa? Rumus Excelnya ya dari rata-rata apa, terus dari rata-rata itu menghasilkan kondisi true atau kondisi false, lalu hasilnya itu apa, lulus atau gagal, dan rumus if-nya apa untuk mencari hasil rumus lulus atau gagal tersebut. Ingat ya, di sini ada syarat rata-ratanya itu harus lebih dari 78 jika mau lulus. Ya, kalau dia itu kurang dari 78, maka dia itu akan gagal. Bu, terus kalau rata-ratanya nanti menghasilkan 78, lulus atau gagal? Dia akan menghasilkan nilai gagal. Kenapa? Karena rata-rata untuk menjadi lulus itu harus lebih dari 78. Jadi kalau 78, maka nilainya masih gagal hasilnya. Oke, paham ya? Jangan lupa dikerjakan dari tugasnya ini. Bu Vita tunggu ya, Bu Vita tunggu hasilnya dikerjakannya di buku tulis. Tapi kalau kalian punya laptop, ingin mencoba di laptop, tidak masalah. Jadi kalian kumpulkan berupa file Excel. Jadi bisa dikerjakan di buku tulis atau bisa dikerjakan di laptop, di file Excelnya, di aplikasi Microsoft Excel. Terserah kalian. Oke. Demikian anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Kalian di rumah jangan sampai lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan sampai lupa belajar, selalu patuhi perintahnya orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.